Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi yaitu kualitas instrumen evaluasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yaitu Dr. Indri Nur Aini, MPD. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Ya, sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aliat Berjuansyah dengan NPM 21163 1050047, kemudian ada Feni Apriliani dengan NPM 211 063 1050 061, selanjutnya ada Fitri Nur Arielhan dengan NPM 211 063 1050 108. Ada juga Intan Febrianti Dwi Effendi dengan NPM 211 063 1050 017. Ada Intan Wahyuni Juliana dengan NPM 211 063 1050 066. Ada Christine Natalia dengan NPM 211 063 1050 070. Ada Cornelia Puspita Novita Sari dengan NPM 211 063 1050 019. Ada Muhammad Rafi Satria Ramadan dengan NPM 211 063 1050 137. Ada Nafisa Gita Mahesri dengan NPM 211 063 1050 020. Ada Noval Fahri Abdul Aziz dengan NPM 21103 1050 116. Dan terakhir saya sendiri yaitu Zahra Nusrati dengan NPM 211 063 1050 109. Di next. Nah, pada hari ini kami akan membuat materi tentang yang pertama ada validitas instrumen dan jenisnya, yang kedua ada reliabilitas instrumen dan jenisnya, yang ketiga ada potensi data beda instrumen, yang keempat ada indeks kesepadan instrumen, yang kelima ada efektivitas opsi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi pertama, yaitu ada validitas instrumen dan jenisnya. Nah, di sini akan dibahas oleh Ali, Cornelia, dan saya sendiri. Next saja. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai validitas yang akan disampaikan oleh Cornelia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Teh. Oke, baik. Terima kasih, Teh. Lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama ini ada salah satu analisisnya yaitu validitas. Nah, di mana validitas ini berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Ini menurut Azwar pada tahun 2000. Nah, validitas sendiri ini merujuk pada suatu ukuran yang menjamin bahwa suatu variabel yang diukur benar-benar merupakan variabel yang memang diteliti. Nah, ini juga dikaitkan dengan suatu peubah dapat mengukur suatu yang memang harus diukur. Next. Nah, selain adanya validitas sendiri, ada juga uji validitas di mana ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen ini adalah sah atau valid untuk mengukur suatu variabel. Misalnya pada kuesioner contohnya, atau juga angket, ataupun kuesioner ini dinyatakan valid jika variabel yang akan diukur dapat dianggap melalui angket tersebut. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dapat diukur secara tepat oleh instrumen tersebut. Next. Nah, setelah membahas terkait apa sih itu artinya validitas, di sini juga ada terkait jenis-jenis validitas. Di antaranya ini ada 3, di mana yang pertama ini adalah ada validitas isi, di mana untuk validitas isi sendiri ini penentuannya tidak berhubungan dengan statistik tertentu. Nah, untuk yang kedua ini ada validitas hubungan kriteria, di mana ini berhubungan dengan perhitungan, statistik, atau pemeriksaan korelasi. Dan yang terakhirnya adalah validitas konstruk, di mana berhubungan dengan perluasan suatu tes. Nah, catatan dari ketiga jenis validitas ini sebenarnya untuk penelitian, untuk peneliti khususnya gitu ya, ini disesuaikan dengan tujuan pengembangan dari instrumen yang akan digunakan nantinya gitu. Boleh di next.
Nah, untuk pembahasan yang pertama terkait validitas isi, ini merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka validitas isi adalah kesesuaian soal-soal atau materi dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa ini, sesuai dengan pendapat Mardapi pada tahun 2008. Nah, dengan kata lain ini, validitas isi dapat dikatakan sebagai penilaian yang ditentukan berdasarkan individu atau secara objektif. Nah, untuk validitas isi sendiri ini juga dibagi lagi ke dalam dua kelompok menurut Allen dan Yen pada tahun 1979, di mana diantaranya yang pertama adalah face validity, di mana ini adalah validitas muka yang terpenuhi apabila seseorang ahli itu menilai tes dan menyimpulkan bahwa tes tersebut mengukur ciri yang relevan. Lalu yang kedua adalah logical validity, di mana ini adalah validitas logis yang melibatkan definisi dari tingkah laku untuk diukur menggunakan sebuah tes atau desain item yang logis. Nah, untuk validitas isi sendiri ini, setelah diketahui tadi pengertiannya, ini ada catatan ya, untuk validitas isi ini didasarkan pada keputusan secara objektif ya. Makanya bagi beberapa peneliti sih terkadang cenderung melakukan kesalahan daripada validitas yang lain. Jadi next. Oke, selanjutnya di sini ada validitas hubungan kriteria yang kedua, di mana ini dikenal dengan nama lain yaitu validitas empiris. Nah, validitas kriteria ini digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Nah, contohnya ini untuk mendapatkan validitas hubungan kriteria ini ada skor dalam suatu instrumen tes yang dikembangkan untuk penyelesaian pelamar pekerjaan harus dihubungkan dengan kriteria kayak pendidikan kinerja contohnya. Untuk validitas hubungan kriteria ini diekspresikan sebagai sebuah koefisien korelasi di antara skor tes atau dikenal juga dengan prediktor dengan skor kriteria. Kurang lebih untuk rumusnya seperti ini ya. Nah, nanti juga akan dibahas terkait rumus ini pada menghitung koefisien korelasi. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ali. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu dan merupakan validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik psikologi tertentu. Pendekatan yang sering digunakan dalam pengujian validitas konstruk adalah matriks multi-trait multi-method dan analisis faktor. Analisis faktor merupakan teknik populer untuk menyederhanakan, mengurangi, ataupun meringkas ukuran suatu variabel yang besar atau banyak menjadi ukuran yang lebih sedikit yang nantinya disebut sebagai faktor. Next. Oke, selanjutnya ada menghitung uji validitas. Untuk menghitung uji validitas, menggunakan rumus korelasi product moment dengan simpangan dari Pearson untuk menghitung validitas suatu alat tes berikut ini. Dengan rumusnya, RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Dengan catatan, RXY itu sama dengan koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y, dua variabel korelasi, X sama dengan X dikurang rata-rata X. X itu perbedaan skor X dengan skor ratanya, Y sama dengan Y dikurangi Y dengan perbedaan skor Y dengan skor ratanya sigma XY sama dengan jumlah perkalian X dan Y. Sigma X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari X. Sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari Y. Next. Untuk mengukur validitas butir soal atau validitas item, tes digunakan korelasi product moment dengan angka kasar sebagai berikut. Rumusnya sudah ada di PPT dengan keterangan N sama dengan banyaknya peserta teks, P
peserta tes, X itu skor butir soal, Y itu skor total, Rx yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Oke, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya di sini ada pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu jika skor butir dikotomi atau 0,1, maka untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total, instrumen digunakan koefisien korelasi poin biserial atau RPBIS yang menggunakan rumus RPBIS sama dengan XI dikurangi XT per ST dikali akar dari PI per Q. Nah, sebagai catatan, RPBIS itu koefisien korelasi poin biserial antara skor butir soal nomor I dengan skor. Kemudian XI itu rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir soal nomor-nomor I. Selanjutnya ada XT, itu rata-rata skor total semua responden. Ada PI, yaitu proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomor I. Kemudian ada KI, itu proporsi jawaban yang salah untuk butir soal nomor I. Selanjutnya boleh di next. Baik, di sini ada catatan untuk menghitung valid atau tidaknya butir soal, maka hasil perhitungan RxY dikorelasikan dengan R tabel. Jika RxY lebih dari R tabel, maka butir soal dikatakan valid. Tapi sebaliknya, jika RxY kurang dari sama dengan R tabel, maka butir soal dikatakan tidak valid. Next. Baik, selanjutnya ada contoh untuk mencari validitas pada soal nomor 1 jika diketahui. Jadi di sini misalkan kita membuat soal, kemudian soal itu akan dihitung uji validitasnya. Nah, di sini ada ketentuannya nih. Ada beberapa hal yang sudah diketahui. Yang pertama, sigma X-nya itu jumlah skor nomor 1 itu 62, kemudian menentukan nilai sigma Y, yaitu jumlah skor total itu sebanyak 841, kemudian menentukan sigma X kuadrat, itu jumlah kuadrat skor soal nomor 1 itu 200. Selanjutnya ada menentukan nilai sigma Y kuadrat, itu jumlah kuadrat soal total itu 21.649. Kemudian ada menentukan sigma X kali Y, yaitu jumlah hasil kali skor soal nomor 1 dan skor total yaitu sebanyak 1.539. Nah, di sini jumlah datanya itu atau jumlah siswanya, respondennya itu sebanyak 36 siswa. Next. Oke, selanjutnya kita di sini akan menentukan nilai RxY, di mana rumusnya yang telah disebutkan sama Ali tadi, yaitu kita tinggal masukin aja nih nilai N-nya seperti yang diketahui. N-nya itu 36, sigma X-Y itu 1.539, dikurangi sigma X-nya 62, dikali sigma Y-nya 841, dibagi akar dari 36 dikali 200, dikurangi 62 kuadrat, dikurangi 38 dikali 21.649, dikurangi 841 kuadrat. Nah, kalau dihitung hasilnya itu 0,3042. Selanjutnya, kita akan mencari nilai R tabel. Dengan kita pertama kita harus tahu dulu DK-nya. Nah, DK itu rumusnya N-2. N itu jumlah peserta atau respondennya, itu 38 dikurangi 2, sama dengan 36. Taraf signifikasinya sebesar 5% atau 0,05. Diperoleh dari R tabel. Jadi, kita harus punya dulu R tabelnya. Nah, R tabel yang menunjukkan DK 36 dan taraf signifikansi 5% itu mendapatkan nilai 0,329. Nah, tadi kan udah dapat nih Rx-nya sama R tabelnya. Setelah dibandingkan, maka skor soal di nomor 1 itu dinyatakan invalid karena Rxy-nya itu kurang dari R tabel. Jadi dikonsultasikan lagi dengan R tabelnya. Karena skor butirnya invalid, maka soal tersebut dinyatakan karena Rxy-nya kurang dari R tabel, maka soal nomor 1 dinyatakan invalid. Nah, sama untuk soal-soal selanjutnya menggunakan rumus yang sama seperti itu. Next. Selanjutnya ada reliabilitas instrumen dan jenisnya yang akan disampaikan oleh Intan Febrianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas. Nah, reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.
Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil peran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Oke, bisa dinaik. Nah, di sini ada konsep reliabilitas, terdapat dua, yaitu reliabilitas alat ukur dan reliabilitas hasil ukur. Nah, untuk reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah error pengukuran yang menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Untuk reliabilitas hasil ukur berkaitan erat dengan error dalam pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok yang berbeda. Next. Nah, untuk reliabilitas ini, yang pertama ada hasil pengukuran mempunyai reliabilitas yang tinggi jika hasil pertama hampir sama dengan hasil pengukuran kedua, di mana skor yang sama berarti ajeg atau tetap atau mantap atau reliabilitasnya itu tinggi. Kemudian yang kedua, jika hasil pengukuran mempunyai reliabilitas yang rendah, itu jika hasil pengukuran pertama jauh berbeda dengan hasil pengukuran kedua atau hasilnya itu tidak akan sama. Nah, jika kita ingin mengetahui bahwa reliabilitas tes termasuk tinggi atau rendah, kita dapat melakukan dengan cara mengujikan tes tersebut pada kelas yang sama sebanyak 2 kali, yaitu dengan aturan tenggat waktunya tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Karena dikhawatirkan adanya penambahan pengetahuan selama selang waktu kedua pengukuran dan menyebabkan hasilnya bias. Nah, itu juga dilakukan tenggat waktunya tidak boleh terlalu dekat. Dikhawatirkan soal tes pada pengukuran pertama masih kuat dalam ingatan siswa ketika menjawab pengukuran yang kedua. Nah, suatu tes, bila dikatakan valid, maka kecenderungan tes itu juga reliable. Tetapi, jika tes dikatakan reliable, belum tentu tes itu valid. Next. Hasil pengukuran yang berhubungan dengan masalah fisik, kecenderungan reliabilitasnya itu sangat tinggi. Artinya, walaupun pengukuran dilakukan lebih dari sekali, tetap akan menghasilkan data yang tidak jauh berbeda atau datanya pasti akan sama. Nah, untuk hasil pengukuran yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologi dan sosial, kecenderungan reliabilitasnya rendah. Artinya, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, yang termasuk ke pengukuran ini yaitu intelijensi, sikap, dan konsep diri yang memang akan berubah. Reliabilitas tes dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah butir soal ke dalam tes yang kita gunakan. Nah, setiap penambahan butir soal belum tentu dapat meningkatkan kualitas reliabilitas. Nah, reliabilitas itu bisa meningkat apabila penambahan butir soal adalah homogen dengan butir soal yang sudah ada sebelumnya. Nah, homogen yang dimaksud di sini adalah butir soal yang mengukur hal yang sama dengan butir soal yang sudah ada sebelumnya. Next. Nah, di sini ada rumus untuk mencari koefisien reliabilitas yang baru, yaitu Rxx sama dengan JRxx per 1 ditambah J dikurangi 1 RYY, di mana RYY sama dengan reliabilitas sebelum penambahan, Rxx sama dengan reliabilitas sesudah penambahan, dan J sama dengan rasio jumlah butir soal setelah dan sebelum penambahan. Nah, di sini ada contohnya, misalkan koefisien reliabilitas tes matematika yang terdiri dari 40 butir soal sebesar 0,40, berapa besar koefisien reliabilitas yang baru setelah ditambah 20 butir soal yang homogen. Nah, jawabannya butir soal sekarang sama dengan 60. J-nya sama dengan 1,5, maka bisa kita masukkan ke dalam rumus tadi, diperoleh hasilnya 0,692. Nah, adapun hal-hal yang memengaruhi hasil tes yaitu yang pertama panjang tes dan kualitas butir soal,
Yang kedua, berhubungan dengan tercoba atau testi. Yang ketiga, berhubungan dengan penyelenggara, metode tes ulang, dan metode belah dua. Oke, bisa di next. Nah, reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Menurut Gronlund dan Lin tahun 1990. Reliabilitas yang digunakan untuk mengukur tes hasil belajar, misalkan geometri ruang, adalah dengan menggunakan rumus alpha Cronbach, yaitu rumusnya R11 sama dengan K per K min 1 dikali 1 dikurangi jumlah B kuadrat dibagi sigma T kuadrat. Nah, di mana dengan varian sigma T sama dengan jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah dari X dikuadratkan dibagi N dibagi N lagi. Nah, di sini R11 itu adalah nilai reliabilitas. K adalah banyaknya item pertanyaan. Jumlah sigma B kuadrat itu jumlah varians butir. Sigma adalah varians total. X adalah skor total. Dan N adalah banyaknya siswa. Eh, Baik, sekian dari saya. Saya eh, dipersilahkan kepada Intan Wahyuni untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Kemudian ada jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan, di mana mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Apakah responden terhadap item-item itu tetap mantap dan masih konsisten ketika dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama. Nah, bila pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsistenan, maka hasil ukur tes itu tidak dapat dipercaya atau tidak reliable. Kemudian, reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil pengukuran melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Kemudian, pendekatan yang sering digunakan dalam pengujian validitas konstruk adalah matriks multi-trait, multimetode, dan analisis faktor. Analisis faktor merupakan teknik populer untuk menyederhanakan, mengurangi atau meringkas ukuran suatu variabel yang besar atau banyak menjadi ukuran yang lebih sedikit yang nantinya disebut sebagai faktor. Selanjutnya, ada perhitungan reliabilitas, yaitu langkah-langkah penghitungan reliabilitas tes uraian, yaitu yang pertama, menentukan nilai varians skor tiap-tiap soal. Misalnya untuk mencari varians nomor 1, 2,60110. Yang kedua, menentukan nilai jumlah varians semua soal. Berdasarkan tabel perhitungan reliabilitas tes uraian di atas, diperoleh 903. Yang ketiga, menentukan nilai varians total. Yang keempat, menentukan N sama dengan banyaknya soal, yaitu 17 soal. Yang kelima, menentukan nilai. Yang keenam, berdasarkan kriteria reliabilitas nilai 0,82355 berada di antara interval nilai 0,80 hingga 1,00. Maka tes uraian tersebut memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Nah, cara mencari besarnya reliabilitas dapat dilakukan dengan teknik menggunakan rumus korelasi product moment untuk mengetahui validitas kesejajaran hasil dalam reliabilitas tes. Kemudian, kriteria mencari reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu metode bentuk paralel atau ekuivalen. Mencari besar koefisien reliabilitas dengan metode bentuk paralel atau tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan. Tetapi butir-butir soalnya berbeda dengan istilah alternative forms method atau parallel forms. Yang kedua yaitu metode tes ulang atau three-test method. Pengetes hanya memiliki satu tes, tetapi dicobakan 2 kali. Istilahnya single test double trial method. Kepentingan kita dalam mencari nilai reliabilitas dengan metode ini adalah
kesejajaran hasil atau ketetapan hasil yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang tinggi. Kemudian, metode belah dua atau split half method, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan satu kali sehingga didapat koefisien korelasi setelah membelah dua dan mengkorelasikan dua belahan ini. Kemudian baru diketahui reliabilitas separuh tes. Di sini ada metode belah dua dengan rumus Spearman-Brown, mengetahui reliabilitas seluruh tes dengan rumus R11 sama dengan 2R 11 per 2 per 1 ditambah R 11 per 22. Di mana dengan keterangan R11 merupakan koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan, R11 per 22 yaitu korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. Misalkan nilai koefisien korelasi antara belahan-belahan tes sebesar 0,70, maka kita dapat mencari koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan, yaitu R11 sama dengan 2 dikali 0,70 per 1 ditambah 0,70, R11 sama dengan 0,82. Kemudian, untuk mencari reliabilitas kedua metode. Yang pertama, rumus Flanagan, yaitu R11 sama dengan S kuadrat 1 ditambah S kuadrat 2 per ST kuadrat. Di mana dengan keterangan S1 kuadrat sama dengan varian belahan pertama yang dalam hal ini varian skor item ganjil. Kemudian S2 kuadrat sama dengan varian belahan kedua yang dalam hal ini varian skor item genap. Kemudian ST kuadrat sama dengan varian total yaitu varian skor total. Kemudian rumus Rulon yaitu R11 sama dengan 1 per SD kuadrat per ST kuadrat. Kemudian rumus K min R20 yaitu R11 sama dengan N per N min 1 dikali S kuadrat dikurangi sigma PQ per S kuadrat. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan varians, S sama dengan standar deviasi dari tes atau standar deviasi adalah akar varians. Kemudian sigma PQ sama dengan jumlah perkalian P dan Q. P merupakan perbandingan jumlah siswa yang menjawab benar dibanding jumlah siswa seluruhnya untuk tiap item. Q sama dengan perbandingan jumlah siswa yang menjawab salah dibanding jumlah siswa seluruhnya untuk tiap item. Kemudian N sama dengan banyaknya item. Kemudian rumus K min R21 yaitu R11 sama dengan N per N min 1 dikali 1 dikurangi M dikali N min M per N ST kuadrat dengan keterangan M sama dengan mean atau rata skor total, N merupakan banyaknya item, ST kuadrat sama dengan varian total yaitu varian skor total. Kemudian rumus Hoyt yaitu R11 sama dengan 1 min VS per VR. Dengan keterangan VR sama dengan varian responden, VS sama dengan varian sisa, R11 sama dengan reliabilitas seluruh total. Selanjutnya ada langkah-langkah dan tahapan mencari VR dan VS sebagai berikut. Yang pertama yaitu cari jumlah kuadrat responden, kedua cari jumlah kuadrat item, yang ketiga mencari jumlah kuadrat total, yang keempat mencari jumlah kuadrat sisa, yang kelima mencari varian responden dan varian sisa dengan tabel F, yang terakhir memasukkan ke rumus Hoyt. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya ada materi ketiga yang akan disampaikan oleh Naufal. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut ke materi potensi beda daya instrumen. Boleh di next. Nah, analisis butir soal ini itu perlu dilakukan untuk melihat daya beda agar soal kita berfungsi dengan baik bagi guru, siswa maupun proses pembelajaran yang kita lakukan. Secara tidak langsung dengan menganalisis daya beda butir soal, maka kita telah melakukan
dapat meningkatkan kualitas butir soal tersebut, sehingga kita akan dapat mengukur hasil belajar dengan tepat dan baik. Nah, daya beda butir soal itu yaitu butir soal dapat membedakan kemampuan individu peserta didik, karena butir soal tersebut dapat membedakan peserta didik yang berkemampuan tinggi atau pandai dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah atau kurang pandai. Boleh di next. Nah, dari itu dalam penyusunan butir soal seperti tes, sebaiknya ada sifat yang menunjukkan kualitasnya. Yang pertama itu tidak dapat dijawab benar baik siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Yang kedua dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas tetapi tidak dijawab oleh siswa kelompok bawah. Yang ketiga dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Nah, apabila nomor 1 dan nomor 2 itu terjadi, maka dikatakan soal mempunyai daya pembeda. Artinya, butir soal itu dapat membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Penggunaan indeks daya pembeda ini juga menyeleksi soal itu tidak dapat diterima sepenuhnya. Konsep daya pembeda mengharuskan ada siswa yang menjawab salah soal tersebut. Konsekuensinya itu soal-soal yang mudah dinilai sebagai soal-soal yang tidak baik. Kita ketahui soal yang dijawab benar oleh siswa belum tentu soal yang tidak baik, malah justru sebaliknya yang sering terjadi. Karena materi untuk soal-soal itu dinilai esensial guru mengajarkannya sedemikian sampai semua siswa mengerti. Nah, penguasaan materi juga membuat siswa dapat menjawab soal tersebut sehingga menjadi dasar penilaian soal itu mempunyai tingkat kesukaran yang sangat rendah dan tidak memiliki daya pembeda. Namun butir soal semacam itu tidak boleh dibuang. Membuat soal yang baik dengan alasan tingkat kesukaran dan daya pembeda yang rendah dinilai akan berakibat fatal seperti yang telah diuraikan dalam bagian tentang kesukaran. Apabila ada butir soal yang dijawab tidak benar oleh siswa, maka dibuat analisis butir soal untuk menetapkan daya pembedanya. Nah, boleh di next. Selanjutnya itu rumus daya pembeda. Untuk rumus daya pembeda itu ada D sama dengan BA per JB min BB per JB. Dengan keterangan D itu daya pembeda butir, BA itu banyaknya kelompok atas yang menjawab betul, BB itu banyaknya kelompok bawah yang menjawab betul, JA itu banyaknya subjek kelompok atas, JB itu banyaknya subjek kelompok bawah. Atau rumusnya itu D sama dengan PA min PB, itu D itu indeks daya beda butir soal, PA itu proporsi kelompok atas yang menjawab benar, PB proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Next. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjut ke Rapli. Dipersilakan. Terima kasih Nopal. Selanjutnya ada contoh soal potensi beda data instrumen. Nah, di sini contoh soalnya yaitu dalam tes untuk mengetahui koefisien daya butir soal ada sebanyak 6 siswa yang menjawab benar dari 10 siswa dan ada 4 siswa yang menjawab benar dari 10 siswa kelompok bawah. Berapa besar daya beda soal nomor 1? Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui dulu BA-nya yaitu banyaknya kelompok atas yang menjawab betul yaitu ada 6. Terus yang BB itu banyaknya kelompok bawah yang menjawab betul itu ada 4. Terus JA itu banyaknya subjek kelompok atas yaitu 10. Terus JB banyaknya subjek kelompok bawah yaitu ada 10. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan rumus DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Nah, penyelesaiannya yaitu DP sama dengan 6 per 10 dikurang 4 per 10 yaitu didapat 2 per 10 yaitu atau sama dengan juga 0,2 yaitu masuk ke kategori cukup. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah penghitungan daya pembeda tes uraian. Yang pertama ada menentukan nilai BA sama dengan jumlah skor kelompok atas yang menjawab benar. Terus yang kedua ada menentukan nilai BB.
jumlah skor kelompok bawah yang menjawab benar. Setelah itu yang ketiga ada menentukan nilai JA sama dengan jumlah skor maksimum kelompok atas yang seharusnya. Terus yang keempat ada menentukan nilai JB, yaitu jumlah skor maksimum kelompok bawah yang seharusnya. Misal untuk nomor 1 yaitu penghitungan daya, pembedanya sebagai berikut, yaitu BA sama dengan 40, BB-nya 22, JA-nya 76, JB-nya 76. Terus yang kelima menentukan DP, yaitu daya pembeda DP itu sama dengan 0,2366846. Terus yang keenam ada berdasarkan klasifikasi daya pembeda, nilai DP yaitu di antara interval nilai DP kurang dari 0,00, yaitu maka sama soal nomor 1 ini memiliki daya pembeda cukup. Terus yang terakhir untuk nomor 2 dan seterusnya, perhitungan daya pembedanya sama dengan perhitungan daya pembeda soal nomor 1. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Naufal dan Raffi. Selanjutnya ada submateri keempat. Ya, baik, submateri keempat akan disampaikan oleh Nafisah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh di next. Di sini saya akan bahas tentang indeks kesukaran instrumen. Nah, tingkat kesukaran butir soal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut apakah termasuk sukar, sedang, atau mudah. Tingkat kesukaran diperoleh dari menghitung persentase siswa yang dapat menjawab benar soal tersebut. Semakin banyak siswa yang dapat menjawab benar suatu soal, semakin mudah soal itu, dan sebaliknya. Tingkat kesukaran dihitung melalui indeks kesukaran atau difficult index, yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal tersebut. Semakin tinggi angka indeks kesukaran, semakin mudah soal tersebut, dan sebaliknya. Indeks kesukaran disingkat D. Boleh di next? Nah, ada pendapat bahwa soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Alasannya, soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkan soal tersebut. Sedangkan soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa putus asa karena pemecahan soal itu berada di luar kemampuannya, lalu tidak lagi bersemangat mencobanya. Isi demikian tidak lagi dapat diterima secara mutlak, harus dipahami lebih lanjut. Mereka yang beranggapan soal yang terlalu mudah harus dibuang dan diganti dengan soal yang tingkat kesukarannya sedang. Dianggap berpandangan keliru karena akan mengorbankan soal yang baik yang dapat dijawab oleh semua siswa. Boleh di next? Di sini terdapat langkah-langkah perhitungan tingkat kesukaran tes uraian. Yang pertama itu menentukan nilai B dengan keterangan jumlah siswa yang menjawab benar. Yang kedua, menentukan nilai JS dengan keterangan jumlah skor maksimum untuk soal tersebut. Yang ketiga, misalkan untuk soal nomor 1, perhitungan tingkat kesukaran sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan nilai B dan nilai JS. Nilai B-nya itu 62 dan nilai JS-nya itu 152. Yang kedua, menentukan nilai P atau indeks atau tingkat kesukaran dengan P-nya itu 0,479. Dan yang keempat itu berdasarkan klasifikasi tingkat kesukaran, nilai P-nya itu 0,4079 berada di interval nilai indeks kesukaran lebih dari 0,30 dan kurang dari sama dengan 0,70. Maka soal nomor 1 memiliki tingkat kesukaran sedang. Dan yang terakhir nomor 5 itu untuk nomor 2 dan seterusnya perhitungan tingkat kesukarannya sama dengan perhitungan tingkat kesukaran soal nomor 1. Sekian pembahasan materi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Christine. Baik, terima kasih Nafisah. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada rumus tingkat kesukaran dan daya beda, yaitu P sama dengan B per N. P
itu sama dengan indeks tingkat kesukaran, B sama dengan jumlah peserta tes yang menjawab benar, N sama dengan jumlah seluruh peserta tes. Lalu di sini rumus daya beda, D sama dengan PA dikurang PB. D itu indeks daya beda, PA sama dengan PA itu proporsi kelompok atas yang menjawab benar, PB itu proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Next. Nah, di sini ada contohnya. Berikut contoh soal yang menganalisis tingkat kesukaran dan daya bedanya. Sebanyak 100 siswa dites matematika dengan soal sebanyak 10 soal pilihan ganda dengan alternatif jawaban, yakni A, B, C, D, dan E. Setelah ditabulasi, hasil tes tersebut diperoleh data jawaban siswa terhadap 01 sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 kelompok, alternatif jawaban, dan jumlah. Nah, untuk kelompok atas, pada jawaban A ada 5, jawaban B 15, C 0, D 0, E 7 dengan jumlah 27. Yang tengah, yang B itu 25 dengan jumlah 25. Yang bawah, yang A ada 3, yang B ada 7, yang C ada 12, yang E ada 5 dengan jumlah 27. Next. Di sini alternatif penyelesaiannya menghitung tingkat kesukaran soal, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, rumusnya itu P sama dengan B per N. Nah, tinggal kita masukkan P sama dengan 15 ditambah 25 ditambah 7 per 100 sama dengan 40. D sama dengan 15 per 27 dikurangin 7 per 27 yang hasilnya 0,30. Jadi besar indeks daya beda adalah 0,30. Next. Nah, di sini selanjutnya butir soal nomor 1 mempunyai tingkat kesukaran 0,47 dan tingkat daya beda 0,30. Dengan kategori cukup baik, melihat daya pada tabel 36 dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban A, D, dan E perlu diperbaiki. Alternatif jawaban A dan E mempunyai beda negatif. Pengecoh A dan E kurang berfungsi sebagai pengecoh yang baik karena kelompok atas yang memiliki kedua pemicu tersebut lebih besar daripada kelompok bawah. Yang terakhir, pengecoh D perlu diperbaiki karena tidak ada yang memilih. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Zahra. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Christine dan Nafisa. Selanjutnya ada submateri kelima, yaitu efektivitas opsi, yang akan disampaikan oleh Feni dan Fitri. Yang pertama kepada Feni, saya persilakan. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai efektivitas opsi. Boleh di-next. Opsi itu sendiri berarti pilihan-pilihan yang diajukan, di mana ada pilihan yang menjadi kunci jawaban dan ada pilihan yang menjadi pengecoh atau distraktor. Pilihan ditentukan pembuat soal dengan adanya jalan penyelesaian soal bukan sembarang, walaupun jawaban itu salah. Jadi dalam membuat soal itu, opsi yang bukan soal tidak bisa dibuat sembarangan. Akan tetapi, opsi yang menjadi distraktor atau pengecoh akan dicantumkan dalam pembuatan soal harus dikarenakan salah konsep, salah hitung, ataupun salah prosedur. Boleh di next. Nah, sebagai contoh di sini misalkan ada soal pilihan ganda, yaitu seorang ibu membeli kue bolu di pasar. Sesampai di rumah, kue itu akan dibagikan kepada 2 tetangga dan sisanya untuk dimakan sendiri.
Kedua tetangga dibagi masing-masing 1/3 dan 1/4, sisanya untuk keluarga. Yang menjadi pertanyaan di sini yaitu berapa besar sisa kue untuk keluarga. Di sini terdapat 4 opsi. Yang pertama opsi A 1/6, opsi B 5/12, opsi C 5/7, opsi C 11/12, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai pembahasan dari soal yang telah dibacakan oleh rekan saya. Jadi kunci jawaban terhadap soal tersebut yaitu B, 5/12. Langkah penyelesaiannya di sini 1 merupakan kue bolu milik ibu, kemudian dikurangkan 1/3 ditambah 1/4 yang di dalam kurung ini, yang merupakan kue yang dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Nah, di sini disamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu 12, kemudian didapat 4/12 ditambah 3/12, dan selanjutnya 1 dikurangkan 7/12, dan hasilnya adalah 5/12. Kemudian terdapat pengecoh 1, yaitu salah dalam konsep penjumlahan. Jadi di sini langsung menjumlahkan antara 1 dengan 1, kemudian penyebutnya 3 dengan 4. Dan didapatkan hasilnya yaitu 1 dikurangkan 2/7, yang didapat hasilnya adalah 5/7, terdapat pada opsi C dalam soal. Kemudian pengecoh yang kedua yaitu salah konsep pengurangan. Di sini hanya melakukan operasi pengurangan. Jadi didapat 1 dikurangkan 1/12 yaitu 11/12. Dalam soal itu ada di opsi yang di D. Kemudian pengecoh yang ketiga salah konsep penjumlahan dan pengurangan. Siswa di sini pengecohnya adalah melakukan pengurangan dan penjumlahan berkali-kali. Dan didapat hasilnya adalah 1/6 yang terdapat pada opsi A dalam soal. Berdasarkan satu contoh di atas, jelaslah pembuatan destruktor itu harus efektif sehingga tidak ada kesan asal jadi saja atau sembarang saja. Next. Di sini ada kesimpulan. Jadi analisis kualitas instrumen evaluasi atau istilah lainnya adalah kualitas alat evaluasi merupakan hal penting dalam melakukan suatu evaluasi. Baik atau buruknya, kelemahan dan keunggulannya akan dapat diketahui melalui analisis kualitas instrumen. Ada beberapa kriteria alat evaluasi yang baik diantaranya. Yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah reliabilitas, yang ketiga adalah indeks kesukaran, yang keempat adalah daya pembeda, dan yang terakhir adalah efektivitas opsi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada semua rekan-rekan yang telah menyampaikan dan memaparkan materinya. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan karena pembahasan telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau salah kata dari perkataan, baik perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Untuk presentasi kali ini kami tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.